warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang terima kasih yang udah like, yang udah komen, yang udah yang udah kasih support, yang udah mau tanya-tanya sama sharing-sharing sama saya makasih banget buat dukungannya. Tapi saya tuh gemes banget itu, gemes, pokoknya itu gemes. Pengen ungkapinnya itu pakai ngomongin, pakai bikin video, cuman karena kemarin-kemarin belum berani dan belum greget juga gitu, jadi baru sekarang bisa kasih video ini ya, meskipun dengan dengan edit yang gak ada edit sih ya, cuman pakai kamera HP, tapi yang nggak apa-apa lah, yang penting saya tuh mau kasih intinya aja gitu. Karena saya tuh kemarin-kemarin ya Kak, sering-seringnya itu dapat chat gitu, dapat pertanyaan itu yang kayak gini, harus banget gitu kenapa sih kok kita harus doa, harus banget ya kita doa, harus banget ya curhat sama Allah, harus banget ya kalau mau apa-apa itu minta Allah, ya harus lah. Terus kalian mau minta siapa coba? Sekarang tuh ibaratnya gini ya, kalau kita mau sesuatu, kalau kita tuh pengen pinjam sesuatu, pengen minta sesuatu, itu harus ngomong gak sih sama yang pemiliknya? Ya harus ngomong dong. Kalau nggak ngomong itu namanya apa? Namanya ngosok, ya nggak? Itu kan gosip itu istilahnya, kalau santri pasti tahu sih ya. Kalau kita pinjam sesuatu, kalau kita meminta sesuatu terus nggak bilang orangnya gitu, bilangnya kok udah selesai. Itu pun kalau ingat. Emang gosip itu hukumnya apa sih? Hukumnya itu makruh. Iya sih, bisa juga jadi haram. Kenapa kok bisa jadi haram? Kalau si pemilik itu nggak ridho barangnya kita pakai, iya nggak? Itu sesama manusia, apalagi kalau hubungannya kita sama Allah gitu. Yang ada di seluruh muka bumi ini, seluruh alam semesta ini punya siapa? Punya Allah lah, punya siapa lagi? Ya nggak? Terus kalau kita pengen apa-apa, kok nggak mau bilang sama yang punya? Ya nggak? Misalnya kita itu pengen ya misalnya gini aja deh, kita pengen ngapalin Quran gitu ya, entengnya kita pengen ngapalin Quran itu punya siapa? Punya Allah kan. Terus kalau kita pengen hafal Quran, kita minta sama yang punya, kita minta izin sama yang punya, ya Allah kasih aku dong bisa hafal Quran 30 juz, saya mau dong ya Allah, tolong dong ya Allah kasih saya hafalan 30 juz semuanya sampai khatam. Kasih dong ya Allah saya kelancaran. Kasih dong ya Allah saya itu pengen bisa hafal Quran sampai berhasil. Tolong dong ya Allah, tolong bantuin saya. Tolong bantuin saya biar saya bisa hafal Quran sampai selesai, sampai saya sukses. Tolong dong ya Allah jagain hafalan saya sampai saya meninggal nanti. Pernah nggak kita seperti itu? Kalau kita nggak pernah seperti itu, sekarang kalau misalnya dalam hal gosip aja, kalau si pemilik nggak ridho itu bisa haram, iya nggak? Kalau misalnya kita pengen belajar, pengen bisa ilmu apa aja gitu, nggak cuman ngafal Quran ya, ilmu matematika, ilmu bahasa, ilmu IPA, ilmu semuanya, karena semua ilmu itu punya Allah gitu. Jadi langkah pertama itu kita izin dulu, kita itu doa, iya nggak? Biar apa yang kita pelajari Allah itu udah ridho, iya nggak? Kalau Allah udah ridho, Allah pasti kasih gitu. Tapi kalau kita nggak bilang, bisa jadi yang kita lakukan itu malah haram buat kita. Doa itu udah, pokoknya menurut aku kalau kita mau apa-apa, langkah pertama itu doa. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu doa. Ada sih beberapa orang yang bilang usaha dan doa. Kalau menurut aku usaha itu nomor 2 dan doa itu nomor pertama. Langkah pertama kita harus tanya sama yang punya, iya nggak?
Jadi seperti itu. Dan kalau kita berdoa itu harus dengan skala yang besar banget gitu. Kalau doa tuh jangan tanggung-tanggung gitu. Misalnya nih pengen hafal Al-Quran aja gitu. Ya jangan gitu dong. Yang ya Allah, saya tuh pengen bisa hafal Quran yang beserta artinya, beserta tafsirannya. Terus saya tuh bisa ngajar Quran di nggak hanya di kampung, bahkan di seluruh kota di Indonesia, di luar negeri, di manapun gitu. Saya tuh pengen Quran yang saya baca itu bisa bikin orang itu kayak adem hatinya, yang punya masalah jadi tenang, yang orang galau jadi seneng, orang yang awalnya belum bisa baca Quran jadi pengen baca Quran, orang yang awalnya nggak mau belajar jadi mau belajar gitu. Jadi kalau minta apa-apa tuh jangan tanggung-tanggung gitu, yang mesisan yang kok mesisan kok mesisan sekalian yang gede dengan skala yang benar-benar gede gitu, karena Allah itu mah besar gitu. Kenapa ngapain kita minta yang kecil-kecil gitu? Rugi nggak sih? Ya rugilah. Masa kalian mau, misalnya nih ya, kalian ditawarin sama Pak Presiden gitu, terus kalian mintanya bakso? Ya Allah, nyesel banget nggak sih? Marah nggak? Ya pastilah. Terus kenapa sesuatu seperti itu nggak kalian lakukan gitu kalau saat berdoa? Kalau kalian minta sama Allah, kenapa nggak dibanyak-banyakin aja gitu? Terus ada yang bilang, aku tuh kalau curhat sama Allah itu malu gitu. Malu gimana sih kak, kayak apa ya, kayak lucu aja gitu. Ya bukan doanya yang lucu, lo yang lucu, ya gak sih? Kita tuh emang apa-apa itu ya udah dicurhatin aja gitu ya. Kenapa kita kalau curhat sama manusia tuh bisa plong gitu? Kenapa kalau aku curhat ke Allah malah jadinya lucu? Karena sebenarnya kan yang kasih jalan keluar, yang tunjukin jalan keluar, yang bisa mengangkat kita dari kegelapan ke cahaya siapa? Ya cuman Allah gitu. Kenapa kalau di manusia kita bisa sebegitu percayanya gitu? Kenapa kalau ke Allah itu enggak gitu? Jadi pesan aku ya kita sama-sama belajar lah. Aku juga belum bisa menjadi orang yang benar-benar baik gitu. Cuman aku tuh di sini tuh mau ngajak, apalagi kita kan sebagai anak muda, pasti keinginannya tuh sangat banyak sekali, pasti pengen ini, pengen itu, pengen belajar ini, belajar itu, pengen kesana, pengen keliling dunia bahkan, karena emang kita kan masih muda, generasi milenial. Susah banget sih, generasi milenial gitu kan ya. Karena di situ itu kreativitas seseorang itu memang sangat sangat tinggi gitu. Jadi kalau kita mau mau ngomong apa sih, ini loh, kalau kita pengen apapun, mau sebanyak apapun cita-cita kita, mau sebanyak apapun impian kita, ya udah serahin aja sama yang punya, serahin aja sama Allah. Ya Allah, saya tuh pengen kuliah ke luar negeri. Ya udah minta doa aja gitu. Ya udah, ya Allah, saya tuh pengen jadi presiden, ya minta aja. Bahkan kalau bisa tuh jangan pengen jadi presiden aja gitu. Ya Allah, saya tuh pengen sedekah saya tuh sebesar gaji presiden. Tuh enggak keren banget kan? Bisa terwujud nggak? Ya bisa lah. Yang wujudin siapa? Sekarang gini, Allah aja bikin alam semesta yang luar biasa gedenya ini itu cuman dalam waktu nggak sampai seminggu. Apalagi cuman buat bikin kita bisa sedekah sebesar gaji presiden, bikin kita jadi orang sekaya itu. Ya mampu banget lah. Gimana sih lu? Terus kalau misalnya aku tuh kayak ngerasa nggak pantas kalau minta banyak-banyak sama Allah. Lah terus yang pantas itu yang kayak gimana? Ya nggak? Justru kalau kita nggak minta itu lebih nggak pantas lagi. Kenapa? Karena kita itu emang lemah, kita nggak bisa apa-apa, kita tuh serba terbatas. Kalau kita nggak minta, ya apa namanya, kalau nggak sombong gitu ya, nggak pantas tuh kalau kita nggak doa. Bukan karena kita doa yang nggak pantas. Emang Allah pernah bilang,
hei kamu hambaku, kalau kamu bukan orang baik, kamu jangan minta yang baik ya. Kamu jangan minta yang besar-besar gitu. Gak pernah kan? Hambaku, kalau kau suka berbuat dosa, kamu jangan minta yang besar-besar. Pernah seperti itu? Gak pernah. Allah tuh cuman suruh kita doa, ya gak sih? Yang ada di juz 2 gitu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya udah, doa aja, nggak usah kebanyakan mikir, oke? Terus lagi kalau misalnya ada pertanyaan kok gue lupa. Ya udah deh, sekian aja dari saya untuk pertemuan kali ini. Barangkali kalian mau request gitu buat kita sharing silakan di kolom komentar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.